Nyokap gue nggak mengizinkan gue untuk masuk dunia politik saat itu. Di 2014. Buat nyokap gue, politik itu kotor. Kalau dibilang artis bisa apa sih? Ya kita tinggal tanya balik aja. Apakah semua politisi punya gagasan? Ya. Iya kan? Nggak semua juga. Ada juga karena kepentingan, ada juga karena memang dia sudah menjabat sebelumnya mungkin. Tetap harus mendukung komando Iya dong. Pak Jokowi. Iya dong. Kita tegak lurus. Tegak lurus bukan dalam pengertian matematika ya. Ya. Kalau pengertian matematika kan bersilangan. Ya. Tapi ini tegak lurus adalah apa yang Jokowi mau, apa yang Jokowi cita-citakan, PSI mendukung. Pak Jokowi ini sudah membangun banyak sekali monumental yang memang mungkin sulit di benchmarknya sulit dikejar juga oleh presiden selanjutnya ya. Mudah-mudahan. Bagus banget dong berarti ya. Kalau menurut gue ya. Oke. Menurut gue ya karena pertama mereka Menurut keberhasilan PSI juga ya? Ya menurut PSI udah pasti lah. Kan tegak lurus bersama Tegak Jokowi. lurus bersama Jokowi. Dalam episode kali ini, gue akan mendiskusikan soal dinamika musisi masuk atau terjun ke politik praktis nih. Nah, untuk ngebahas itu, gue udah ditemenin sama Bung Badai. Yoi. Bung Mas atau Bang nih enaknya nih? Bung dong. Bukan bro. Nanti kalau di kantor partai bro. Kalau di luar Bung. Kalau di luar bung. Ya, Bung Badai ya. Bung Badai terima kasih nih udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol di Diatox nih. Dia Talks ya. Iya, kalau kita kenal dulu kan Bung ini kan sebagai musisi, ya kan. Kalau sekarang nanti kedepannya bakal dikenal sebagai politisi gimana nih? Polimusisi. Polimusisi. Politik dan musisi. Tapi apa Bung gini Bung, maksudnya lu kan secara nggak langsung baru sebentar lah ya hitungannya untuk include dalam politik praktis ya. Berorganisasi secara partai pertama. Atau enggak sebelumnya pas zaman-zaman muda gitu pernah ikut-ikut organisasi politik atau Organisasi politik nggak pernah. Oh, oke. Tapi organisasi kemahasiswaan sering. Oh, oke. BM gitu-gitu ya. Ya, gue mantan ketua himpunan. Oke. Presidium senat juga. Jadi emang apa pengalaman organisasinya udah ada lah ya? Harusnya sih ada. Pasti ada. Dan juga mengelola band itu pengalaman organisasi juga. Kenapa? Mengelola band. Oh iya, mengelola band ya. Meskipun terhenti bandnya mas. Iya, baju gua terkekang oleh waktu. Masih. Lagu kesayangan gua. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah, mungkin gini ya, mungkin gua terbiasa dalam sebuah organisasi itu melatih leadership aja. Melatih kepemimpinan, melatih public communication, melatih bagaimana cara kita membaca potensi orang, mengatur dinamika berpikir kita dengan orang lain. Kayak di band itu kan, ya lu kan mesti mengelola pemikiran orang lain kan. Kayak misalkan gue di Krispati berlima gitu. Ya gue harus mengenali lah drummer gue, basis gue, gitaris gue. Pola pikirnya seperti apa gitu kan. Jadi ya itu membuktikan juga bahwa ya artis, musisi, anak band itu juga sebenarnya punya kapabilitas untuk jadi pemimpin. Untuk jadi pemimpin, iya dong, kebuka lebar ya. Iya dong. Untuk menjadi pemimpin ya. Nah, motivasi sebenarnya gitu ya kan. Sebenarnya ibaratnya kalau kita lihat kan udah aman banget lah di dunia entertain lah. Bung Badai ini kan. Sekarang udah di Krispati itu udah enggak ya? Udah keluar. Gue terakhir 2016. Iya, keluar berarti sekarang produser juga, produser Ya, musik, sekarang songwriter produser, juga kan. ya. Terus secara ekonomi nih kayaknya udah aman sentosa lah ya. Iya, Nah, puji terus Tuhan itu lah. kenapa? Mau sekarang tuh terlibat di politik praktis, terjun apakah ini seperti apa? Seperti apa, Mas? Jadi sebenarnya gini, kalau dibilang secara finansial gitu ya, secara rezeki, ya gue tuh termasuk orang yang sangat bersyukur karir musik gue tuh oke lah ya. Sampai hari ini lagu gue masih diputer, masih dimainin di kafe-kafe, royalti juga supposed to be masih aman. Tapi kan gini, bagi seorang Badai itu hidup sebagai komposer yang sukses aja itu nggak cukup. Kenapa? Karena adik-adik gue di bawah ini, mereka kan harusnya punya kesempatan yang sama dengan generasi gue juga. Artinya mereka perlu converter, mereka perlu penyambung lidah. Nah gue itu udah resah dari sejak 2014 bro. 2014 itu gue udah resah banget dengan
ini kita bicara sedikit case-case yang membuat gue resah ya. Pertama, musisi itu banyak yang kena tipu. Ya, kena tipu tuh dari segi kontrak yang nggak jelas. Dari segi kontrak seumur hidup, diikat seumur hidup tapi nggak diapa-apain. Ini kontraknya gitu kan? nih seperti apa? Dia kerjasama dengan perusahaan rekaman. Perusahaan label. Kemudian ada royalti juga yang tidak dibayar dengan selayaknya. Lalu pemain-pemain band misalkan di kafe-kafe juga banyak yang tidak bisa mendapatkan haknya juga. Padahal mereka bekerja ya sebagai tenaga kerja musik, tenaga kerja musisi. Nah, kita kan harus tarik garis ke depan sedikit bahwa Menteri Sosial itu udah mengatakan loh bahwa seniman musisi itu termasuk pekerja sosial. Pekerja sosial yang seharusnya mendapatkan dana pensiun. Nah, itu sudah diatur di dalam undang-undang kalau tidak salah undang-undang nomor 39 tahun 1999. Itu mengatakan bahwa seniman, musisi itu termasuk pekerja sosial dan memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak sosial ya, dan itu termasuk hak asasi manusia loh. Hak mendapatkan kesejahteraan itu termasuk jujur gue baru tahu nih. Butir hak asasi manusia. Meskipun ada pemandangan-pemandangan di luar sana bahwa musik tuh nggak termasuk tentang HAM. Ya, sekarang kita tanya balik, orang nggak bisa makan, nggak bisa hidup layak karena dia tidak bisa mendapatkan haknya. Apakah bukan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia? Betul. Ya kan? Hak asasi manusia kan bukan cuma ditembak mati, digiles segala, bukan. Tapi orang tidak bisa hidup secara layak kan? Berkesempatan untuk hidup layak itu ya. Nah, itu akhirnya dari segi keresahan gue udah resah banget dari sejak 2014. Dan gue korban. Gue salah satu korban yang tiba-tiba lagu gue ada di TV yang nggak tahu bagaimana, izin yang nggak ada, tiba-tiba dipakai orang. Ya kan, dilakukan upaya hukum malah yang lebih galak mereka. Gitu. Nah, ini kan satu keresahan bahwa sebenarnya dunia musik Indonesia tuh nggak aman-aman aja sebenarnya. Gitu, sebelum jauh ke situ Mas, gue pengen mundur dikit tadi. Gue baru tahu itu yang ngebahas soal musisi itu adalah pekerja sosial yang seharusnya nanti gue kasih linknya deh. Seharusnya mendapatkan pensiun dana pensiun. Nah, itu seperti apa sih Mas? Maksudnya yang diterangkan oleh negara itu seperti apa? Dan sekarang tuh berjalannya seperti apa Mas? Nah, jadi gini, untuk mendapatkan satu jaminan sosial, maka musisi, seniman, pencipta lagu itu harus berupa profesi. Ya kan? Karena itu kan kaitannya kepada ketenaga kerjaan. Nah, kalau cuma dilakukan secara hobi, maka itu tidak bisa berjalan. Makanya kita harus melakukan pertama sertifikasi profesi sesuai dengan karya dan sesuai dengan kapabilitas secara edukasi. Nah, dari sertifikasi itulah bahwa pendataannya kan akan jelas. Nah, dari pendataan yang jelas, maka kita akan tahu mana yang perlu diberikan dana pensiun, mana yang perlu diberikan bantuan sosial, mana juga yang perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk melindungi mereka secara profesi mereka. Nah, jadi gue sih setuju banget ya kalau Mensos itu harus bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena memang kita kan punya penghasilan. Pertama penghasilan dari karya cipta. Kita punya public space yang bisa tempat kita berkarya, berekspresi lah, manggung segala macam. Nah, kalau musisi itu tiba-tiba misalkan kecelakaan, kecelakaan kerja, misalkan ketimpa rigging, ketimpa lighting, yang hanya bisa menanggung adalah asuransi, ya kan? Tapi sebagai dia musician self-nya, dia nggak punya dana pensiun. Kenapa? Karena dia tidak terikat oleh sebuah perusahaan. Kan pensiun kan harus dilakukan, dikeluarkan oleh sebuah entitas. Nah, tapi bukan BPJS Ketenagakerjaan itu mengatur itu kan? Ya, itu kan BPJS Ketenagakerjaan, itu kan secara umum. Ya kan, bukan hanya musisi saja. Tapi kalau menurut kita, musisi itu layak harus mendapatkan dana pensiun secara pribadi. Dan itu berarti program itu belum berjalan. Cuma undang-undangnya udah diatur. Seharusnya sudah. Karena kan makanya tadi dibilang kan bahwa jaminan sosial itu harusnya sudah berlaku. Oh, berarti implementasi dari undang tersebut itu belum dijadiin program oleh kementerian tersebut berarti betul. Sekarang entitas mana yang mau kasih dana pensiun? Kan nggak ada entitasnya. Nggak usah dana pensiun lah. LBH aja kita nggak punya. Iya. Ini adalah salah satu programnya ya? Betul. Lembaga bantuan hukum untuk seniman dan musisi itu nggak punya. Secara pro bono ya. Ya, kalau let's say kalau senimannya lo kaya gitu ya, lo punya duit banyak, lo bisa sewa lawyer. Tapi kalau nggak, gimana? Tapi kan banyak juga kan komunitas ataupun kayak aliansi musisi LSM. atau LSM musisi segala macam itu ya.
Itu apa itu nggak membantu untuk permasalahan hukum-hukum? Ya selama ini kan LSM mungkin ada aja mungkin ya yang melakukan upaya untuk membantu itu. Ya, membantu. Tapi kan masih secara sporadis ya. Oke. Belum secara kolektif dan belum terlalu kelihatan juga. Terbukti ada banyak teman-teman musisi juga, komposer, artis, penyanyi dan segala macam. Mereka kalau punya kasus hukum, ya mereka minta pendampingan lawyer, mungkin secara pertemanan atau mungkin secara profesional. Tapi lembaga bantuan hukum untuk seniman musisi belum ada nyatanya gitu loh. Dan itu sangat diperlukan. Dan ini yang gue baca ada salah satu program Bung ketika nanti terpilih. Ya. Nah, boleh nggak Bung ceritain maksudnya secara kasar ataupun yang emang udah detailingnya gitu ya. Seperti apa sih pengen ngebangun ekosistem itu seperti apa untuk yang permasalahan soal LBH untuk musisi itu tersebut itu, Bung? Oke, jadi ini gue kasih kampanye nih jadi di sini. Apa? Gue kasih kampanye jadi ya. Nggak, tapi gue menarik ini menarik. Oke. Jadi gini, gue kan melihat bahwa teman-teman musisi ini kan terutama musisi-musisi yang udah berumur ya, yang udah mungkin komposer tahun 70, 80-an gitu ya. Mereka tuh datang tuh dengan curhatan. Dengan curhatan bahwa aduh, lagu saya tuh ada 20 lagu, 30 lagu, bahkan ada yang kemarin gue ketemu pencipta lagu tahun 70-an itu ratusan bro lagunya. Ratusan, dan itu hit semua rata-rata. Cuma sekarang ini kan mereka tidak bisa merapikan itu secara rapih. Artinya gini, mereka nggak ada publishingnya sebagai pengaman lagunya. Mereka nggak terdaftar juga di lembaga manajemen kolektif seperti WAMI dan lain-lain gitu. Mereka juga nggak punya daya untuk menanyakan itu kepada label yang bersangkutan. Ini gimana? Nah, jadi LBH itu nantinya akan menjadi jembatan processing untuk apa? Untuk membantu upaya-upaya hukum mereka. Dan banyak sekali lawyer-lawyer entertainment yang udah siap untuk ini. Jadi mereka yang ada seniman yang jadi lawyer, mungkin pemain sinetron yang jadi lawyer atau entertainer yang jadi lawyer, mereka udah siap untuk bantu ini. Dan gue sudah mulai ini dengan ini nggak apa-apa ya gue sebut aja ya, gue mulai itu dengan LBH PSI. Gitu. Jadi PSI pada saat gue bergabung dengan PSI, gue udah kasih tahu gue mau bangun ini. Gitu. Jadi kita akan menampung kasus-kasus hukum. Kita akan pilih kasus-kasus hukum mana yang memang mereka butuh litigasi, butuh proses hukum. Ada juga yang cuma butuh konsultasi aja kan. Kan nggak semuanya harus diproses hukum juga. Iya. Cuman kan masalahnya kan kalau untuk cuma ngebuat LBH kan itu nggak mesti menjadi wakil rakyat dulu. Ya, itu betul. Tapi pertanyaannya kembali adalah grand design gue ke depan kan adalah kepada kebijakan. Ya kan? Nah, kebijakan secara itu holistik ya. Betul, secara holistik. Kebijakan itu diatur di dalam mana? Ya dalam regulator. Nah, gue sangat percaya ketika gue bersuara di regulator itu akan menjadi power yang kuat. Untuk apa? Untuk konstituen gue, apalagi teman-teman gue seniman ini bisa kita bawa ke dalam regulasi itu. Nah, kalau hanya bersuara di luar, ya mungkin bisa-bisa saja. Tapi kita nggak akan bisa mengubah kebijakan publik. Gitu. Karena kebijakan publik itu dibicarakan di regulasi. Tetap decision maker-nya gitu ya. Nah, cuman masalahnya gini, Bung, kalau misalnya kita tadi gitu ya, permasalahan soal perizinan atau ekosistem musik yang emang menurut Bung ini masih perlu perbaikan gitu ya. Nah, sebenarnya gitu ya, goals dari ekosistem yang Bung bayangkan ya, Bung bayangkan secara holistik gitu ya, sebenarnya ekosistem yang baik seperti apa gitu? Dan misalnya kayak ada contohnya gitu di negara lain seperti apa? Gimana? Jadi best practice itu sebenarnya, best practice itu sebenarnya tergantung dari kembali lagi kepada culture ya, kepada political culture, kepada pemikiran, budaya dan segala macamnya. Kita lihat di Indonesia aja. Kalau gua pengen dunia musik itu pertama sehat dan yang kedua balance. Sehat itu dalam arti apa? Jangan ada lagi orang-orang yang mau bermain menggunakan regulasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, atau menjadikan musik sebagai kendaraan-kendaraan untuk kepentingan personal. Ya, musik biarlah menjadi musik, biarlah musik itu bisa menjadi sarana untuk mereka mendapatkan haknya dari situ. Gampangnya, simpelnya gini, royalti dirapihin dong. Transparansinya dirapikan, akuntabilitasnya dirapikan, gitu kan. Contoh misalkan LMK dan LMKN yang seharusnya menjadi pusat daripada penagihan royalti
pencipta lagu dan juga seniman musisi, ayo terbuka secara publik gitu kan, karena di undang-undang hak cipta mereka harus mengadakan auditing minimal 1 kali dalam setahun, mereka harus posting itu di media sosial karena ya APBN aja kita bisa lihat akses ya, bisa akses gitu kan, apalagi hanya royalti. Itu pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, keseimbangan tuh yang gini. Ini gelas nih ya, ini gelas. Di dalam ekosistem ini harusnya semua orang atau semua stakeholder harusnya bisa hidup dalam kolam ini. Yang kita lihat sekarang adalah hanya ada beberapa 2-3 kepentingan yang bisa hidup di ekosistem ini. Artinya oligarki ini juga banyak di dunia musik. Ya. Nah, itu yang bukan kita lawan sih ya, tapi kita perbaiki. Karena kita merubah cara pikir orang aja sulit. Jadi kalau gue lebih suka dengan cara memperbaiki. Ya, memperbaiki untuk menuju kepada perubahan yang masif. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi gitu ya, berarti kan otomatis masih banyak kelemahan kebijakan pemerintah lah pasti kan, yang di sebagai regulator untuk mengatur ekosistem musik gitu. Nah, kalau boleh kritik ya Bung ya, maksudnya kira-kira yang hal paling fundamental yang harus diberi, misalnya gini, kemarin kan isu kemarin gitu ya, kita tahu sama ada RUU permusikan, itu dianggap sebagai salah satu untuk memperbaiki ekosistem musik di Indonesia, meskipun itu mengalami penolakan dan lain-lainnya gitu. Dan berarti kan sekarang kan hanya digunakan undang-undang hak cipta dan juga tadi 2014. Ada PP ya, PP 56 2021. Nah itu maksudnya apakah itu sudah cukup untuk mengatur tadi yang diimpikan atau dibayangkan oleh Bung Bade itu untuk mengatur itu, ataukah emang perlu ada hal-hal lain yang emang diperbarui itu dari segi regulasi tersebut? Gitu. Jadi kalau kita bicara regulasi, Undang-Undang Hak Cipta ini kan versi terakhir dari Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada sejak 1987. Undang-Undang Hak Cipta? Ya. Ini kan versi terakhir 2014 ya. Jadi sebenarnya kalau kontennya UU HC ini sebenarnya kalau dilihat dari sektor yang terbaik banget sih belum. Kenapa? Karena memang banyak pasal-pasal di dalamnya yang tidak saling mendukung, bahkan banyak tabrakannya. Ya, nah itu secara teknis lah ya, ada beberapa pasal tentang hak pencipta lagu, kemudian ada pertunjukan ekonomi hak ekonomi pelaku pertunjukan, lalu ada kehadiran LMK dan LMKN juga di dalamnya. Ini kan sebenarnya belum bersinergi dengan baik, ya. Nah, ini yang harus PR-nya adalah Undang-Undang Hak Cipta ini harus direvisi. Beberapa pasal, ya, yang mana tidak terlalu berpihak kepada kepentingan pencipta. Sudah jelas tuh Undang-Undang Hak Cipta. Namanya aja Undang-Undang Hak Cipta. Harusnya berpihak kepada pencipta, tapi nyatanya kan berpihak kepada pengguna. Iya dong, kepada pengguna dan pengelola. Gitu. Jadi kalau saya bikin lagu atas nama Badai, ya harusnya Badai yang punya tanggung jawab, yang punya kuasa penuh untuk menentukan lagu gue begini ya, gue nggak mau dipakai ini, gue nggak mau dipakai itu, karena beberapa alasan bla 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 segala macam. Ini kan tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena regulasinya belum terlalu mendukung ke sana. Nah, jadi yang paling simpel adalah Undang-Undang Hak Cipta ini jangan ditambah lagi sama regulasi-regulasi lain. Regulasi lain nanti kalau ditambah udah over regulation jadinya. Nah, ini aja kita fokus, kita cari celahnya di mana, mana yang harus dilakukan perbaikan, di mana implementasinya yang nggak benar, kita fokus di sini. Nah, yang kedua, kita sudah punya peraturan pelaksana PP 56 2021 yang sebenarnya menurut undang-undang harusnya 2 tahun setelah undang-undang harusnya keluar PP. Betul. Tapi ini kan dari 2014 sampai 2021. Berarti 7 tahun baru keluar PP. Iya, 7 tahun baru keluar PP. Nah, ini kan sebenarnya ya antara dua ya. Mungkin negara belum terlalu fokus terhadap dunia musik, dan yang kedua mungkin ada kehati-hatian juga untuk melakukan mengeluarkan peraturan pelaksana. Nah, itu kan tadi diagnosanya ada 2 tuh, kehati-hatian atau belum memiliki perhatian kepada musik. Kalau Bung Bade sendiri melihatnya seperti apa tuh? Ya mungkin lebih kayaknya nomor 1 kali ya? Belum ada perhatian ya. Belum ada perhatian khusus. Kalau kehati-hatian ya seharusnya Undang-Undang Hak Cipta harusnya sudah cukup ideal. Kalau sudah hati-hati ya. Tapi kan namanya undang-undang kan pasti ada banyak hal yang harus direvisi. Jadi PP 56 ini kan mengatur tata kelola royalti pertunjukan lagu atau musik. Ya implementasinya ini belum benar, bro.
Ya, kafe belum bayar performing rights-nya belum tertib, IO juga belum tertib. Ataukah ini apakah ini menjadi gini Mas Bung, tidak diperhatikan di musisi, apakah ini berkaitan dengan negara tidak mendapatkan kemanfaatan ataupun nggak mungkin pendapatan untuk negara itu kecil dari musisi itu? Saya rasa kenapa dunia musik belum terlalu diperhatikan karena memang isunya nggak seksi aja. Isunya nggak seksi? Iya. Lebih seksi korupsi, intoleransi, ya kan, kasus-kasus hukum, pembunuhan, pembunuhan berencana dan segala macam. Ya dunia musik buat orang ya sudah mungkin gitu-gitu aja, tapi perlu disadari juga bahwa musik itu menggerakkan ekonomi. Betul. Iya kan? Betul. Jadi ketika ada pagelaran musik, disitulah ekonomi kreatif berkembang. UMKM pada jualan. UMKM berjualan. Kita memberikan penghasilan juga kepada industri lokal. Ya kan? Pencipta lagu dapat haknya, artis penyanyi dapat haknya. Kita bayar pajak juga buat negara. Ya kan? Makanya tadi yang kita bahas di backstage gitu ya, bahwa musik adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif yang paling berkembang. Ya, dengan hadirnya PP 56 2021 itu memang menandakan bahwa pemerintah di era Jokowi sudah mulai memperhatikan. Meskipun telat. Meskipun ada keterlambatan. Tapi minimal mereka sudah berpikir tentang itu gitu. Tinggal implementasinya aja. Nah, ngomongin gue balik lagi soal tadi lu kenapa masuk ke politik gitu ya, Bang Bung ya. Maksudnya gini, ketika di parlemen gitu, misalnya Puji itu kalau jadi gitu ya, masuk ke parlemen otomatis kan diperlukan juga kapabilitas untuk bisa menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kita keinginan gitu ya. Nah, sejauh mana sih sebenarnya Bung Bade ini memiliki educate soal politik atau misalnya apakah dari partai sendiri PSI itu sudah memberikan edukasi politik untuk mempersiapkan Bung Bade sendiri untuk ketika nanti masuk ke parlemen gitu? Ya, yang jelas ketika saya masuk ke PSI, mereka sangat membekali saya dengan sekolah kader. Ya, sekolah kader politik, kemudian bagaimana mencari literasi-literasi apapun. Dan sekarang saya juga mulai untuk banyak baca, banyak memperlengkapi data. Ya, apalagi yang berhubungan dengan program-program yang akan kita usung ya. Tapi kalau bicara kapabilitas, Badai mampu nggak di parlemen? Ya, saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Ya kan, konstituen yang akan menilai dan berikan kesempatan kepada politisi-politisi muda, bahkan yang tidak pernah mungkin orang sangka bisa masuk ke dunia politik, itu harus diberikan kesempatan supaya dunia politik ini berwarna. Jadi jangan cuma politisi saja yang punya kesempatan untuk berpolitik. Kita berdua nongkrong ngopi kan kita berpolitik juga. Politik ya? Iya dong. Kita ngobrol, kita hidup dengan teman-teman sekitar kita kan. Kita masuk ke dalam dunia politik, beda tempat aja. Tapi bicara masalah literasi, bicara masalah kapabilitas, ya harus dibuktikan ketika kita di parlemen. Nah, sebelum di parlemen, kita harus benar-benar pintar mengcapture apa yang mau kita programkan. Perjuangkan. Iya, perjuangkan. Kalau saya melihat bahwa, saya waktu diminta PSI, saya udah bilang, program saya spesifik. Seperti ini. Saya nggak mau, terlalu bicara banyak. Kalau saya seniman, saya nggak mau terlalu bicara masalah sektor-sektor lain. Ini fokus di sini dulu, gitu. Fokus ke sini. Nanti setelah ini kita bisa perjuangkan, ini kan akan mengikuti. Pendidikan akan ngikutin, BPJS akan mengikuti, ekonomi kreatif akan mengikuti juga. Sektor keamanan juga pasti akan ikutin, gitu kan? Karena dunia musik juga perlu keamanan. Ya kemarin saya ngobrol dengan Kanit Intelkam, kemudian Kabid Kumpolda. Mereka juga mendukung bahwa festival-festival musik juga harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi dunia musik. Gitu. Nah, ini Bung, maksudnya kan ini kan programnya bagus nih, program Bung ke depannya untuk memperbaiki ekosistem musik atau musisi di Indonesia gitu ya. Nah, cuman pertanyaan nih, mungkin ini pertanyaan umum ya, maksudnya kenapa memilih Partai PSI gitu? Maksudnya selain kenapa kan kita tahu bahwasannya untuk bisa menjadi DPR kan harus lolos presiden parliamentary threshold dulu gitu kan. Dan PSI tahun kemarin tidak masuk dan juga berdasarkan beberapa survei juga masih
belum tentu bisa masuk ke parlemen atau enggak gitu kan 2024 tuh. Kenapa harus bisa sih PSI gitu? Dan padahal kan kalau bisa dilihat kan dengan kepopuleran Bung kan pasti juga kan beberapa partai juga sangat tertarik gitu. Udah diminta sejak 2014. Iya kan seperti gitu. Seperti gimana tuh Bung? Ya itulah idealisme gue ya. Gue memang orang yang sangat idealis gitu. Bahkan mungkin orang-orang terkadang menertawakan idealisme gue gitu kan. Tapi bagi gue nggak apa-apa. Karena gini, gue berpikir ketika kita mau sampai ke dalam tujuan yang mulia, kita tidak terlalu memerlukan konverter yang besar. Oke. Ya, saya akan buktikan bahwa dengan partai yang mungkin dianggap orang tidak ada apa-apanya, mungkin partai yang biasa-biasa saja, tapi gue bisa menyumbangkan sesuatu yang luar biasa. Okay. Jadi gue pikir kalau orang bilang kenapa nggak ambil partai yang sedang berkuasa gitu kan? Gue pikir itu bukan point of view gue dalam dunia politik. Gue akan lebih senang berada di sebuah partai yang mungkin bagi orang tidak ada apa-apanya, tapi ternyata bisa jadi macan juga di parlemen gitu loh, ya kan? Nah kalau tadi brother ngomong bahwa PSI memang belum parliamentary threshold, betul di 2019 memang mereka masih di suaranya 2,6 juta suara, ya 1,8%. Tetapi sekarang survei-survei menunjukkan bahwa PSI elektabilitasnya naik terus nih. Terakhir adalah 5,8%. Oh sampai udah 5,8%. 5,8%. Nah ini kan menunjukkan tanda-tanda alam, ya kan? Tanda-tanda alam. Ya. Mudah-mudahan. Kode alam. Ya, dan kader-kadernya juga sekarang banyak yang kader-kader juga yang berkualitas, ya kan? Artinya dari berbagai macam pekerjaan, okupasi juga. Dan tentunya kalau pekerjaan yang variatif menandakan bahwa pemilihnya juga akan variatif juga. Dan survei KPU menunjukkan bahwa 50-53% pemilih sekarang adalah pemilih dari generasi muda. Betul, milih muda. Jadi ya kita harus memberikan kesempatan kepada negarawan-negarawan muda ini untuk bersih-bersih parlemen. Gitu. Enggak, cuman gue masih belum dapat nih alasan kenapa memilih PSI-nya gitu. Apakah ini? Apakah ini gue tambahin pertanyaan ya Bung ya? Apakah ini juga ada kaitannya dengan ketum PSI? Enggak. Giring gitu kan sama musisi mungkin Ya, Giring tuh teman lama gue bro. Gue tur puluhan kota sama Niji waktu itu. Gue juga nggak pernah kepikiran kalau dia bisa jadi seorang ketua umum partai. Which is itu adalah contoh yang baik buat gue. Kenapa? Karena dia bisa meninggalkan zona nyamannya dia untuk masuk ke dunia baru. Dan ini bukan karena ketum partai gue ya, tapi gue melihat memang Giring memiliki kapabilitas untuk menjadi seorang ketua umum partai secara anak muda ya. Dan yang kedua, gue sangat tidak setuju dengan adanya transaksional partai. Oke, jadi transaksional ya. Betul. Ketika gue dilamar oleh PSI, gue tidak mau ada transaksi apa-apa. Artinya mahar nih ya. Mahar. Jadi gue masuk karena memang gue mau dan gue punya program, punya dukungan dari partai itu sendiri untuk program gue. Jadi gue udah kasih tahu oleh teman-teman PSI kalau teman-teman PSI mau mendukung program Seorang Badai untuk menyelamatkan dunia musik Indonesia, ya I'm in, go ahead gitu. Tapi kalaupun tidak ya nggak apa-apa. Gitu. Karena dari 2014 gue ditawarin parpol manapun yang termasuk parpol gede pun program gue tetap sama sampai hari ini. Berarti alasan nggak nolak parpol yang itu karena mereka menawarkan mahar? Kalau untuk menawarkan seperti itu kan itu udah istilahnya semua caleg juga mungkin udah tahu lah ya bahwa mereka pasti kan ada tawaran-tawaran juga. Tapi yang paling membuat hal utama adalah ini sih sebenarnya alasan yang bukan politik. Alasannya karena nyokap gue nggak mau aja gitu. Nyokap gue nggak mengizinkan gue untuk masuk dunia politik saat itu. Di 2014. Buat nyokap gue, politik itu kotor. Politik itu tempat orang-orang yang bisa jadi kawan, yang bisa jadi lawan gitu. Kamu nggak usah di situ. Tapi kan gue tidak melihat politik itu selalu kotor gitu. Politik itu adalah ya memang kita butuhkan untuk membuat sebuah kebijakan publik. Betul. Gue punya goal ke depan untuk menyelamatkan teman-teman gue. Ya gue harus masuk ke dunia politik ini. Tapi dengan cara-cara yang bersih gitu kan. Nah, tapi akhirnya gimana nyokap? Nah, ya puji Tuhan sih. Di 2022 ketika gue dilamar oleh PSI, herannya dia oke. Jadi mungkin karena dia udah melihat gue konsisten lah ya dari 2014 ngomongin hal-hal yang sama terus gitu.
Atau mungkin fansnya Giring juga kali nyokap? Enggak. Fansnya Krispati lah. Fans gua deh. Bung. Gitu. Pertanyaan lanjutannya adalah gini. Seringkali itu kan artis ataupun ya seniman lah gitu yang popularitasnya cukup oke di masyarakat itu dianggapnya hanya sebagai vote getter ataupun cuma pemanis lah gitu ya di masyarakat. Penggenjot suara. Yes, kayak gitu ya. Dan juga dianggap tidak memiliki kapabilitas yang mumpuni ketika masuk ke parlemen gitu ya. Nah, itu bagaimana Bung menanggapi hal tersebut gitu? Ya gini, gue sih tidak memungkiri bahwa dengan adanya kehadiran public figure itu pasti akan menggenjot massa, udah pasti, ya kan? Ya. Jadi gini, misalkan ada di daerah sinilah misalkan tiba-tiba seorang public figure datang, ya kan? Atau tiba-tiba gerebek pasar gitu, tiba-tiba siapa main bilang gitu, orang pasti ngumpul, ya pasti, ya kan? Nah, masalah vote getters itu kan adalah sebenarnya karena teman-teman musisi seniman ini kan belum terbiasa terlihat sebagai politisi. Yeah. Makanya dianggap, oh ini lu cuma genjot suara partai doang gitu kan. Kalau menggenjot suara partai itu udah pasti. Kenapa? Karena memang mereka terkenal. Mereka secara populer, secara populasi mereka memang populer. Tapi politik untuk masuk kepada parlemen kan tidak butuh kepopularitasan saja gitu kan. Elektabilitas juga. Bagaimana mereka elektabilitasnya, lalu image mereka di kalangan publik seperti apa. Lalu gagasan mereka apa? Mereka mau kerja nggak? Bukan hanya mau kerja saat duduk jadi dewan doang, tapi kerja juga untuk program-program yang sedang diusung partai mereka gitu kan. Nah itu kan bisa kelihatan dari situ. Jadi kalau ditanya setuju atau tidak, ya kembali lagi kepada pemikiran masing-masing. Kalau gue sih berpikir ketika ada artis yang diminta untuk dicalonkan, ya kita lihat aja kapabilitasnya. Dari diskusi ini kan kelihatan. Ya kan, siapapun yang bicara, bukan hanya gua, kan kelihatan mereka punya gagasan apa enggak. Betul. Gitu kan, mereka mau kerja apa enggak. Gitu. Nah, tapi kritik deh. Kan lagi ini gua berdasarkan survei ya. Melihat bahwa setiap pemilu itu tingkat tren keterpilihan artis atau seniman terus menurun gitu. Apakah ini adalah bukti ataupun reaksi dari masyarakat yang memiliki krisis kepercayaan kepada public figure untuk terlibat dalam politik praktis gitu? Ya gimana tuh? Sah-sah aja sih kalau ada penurunan atau penaikan. Tapi kan sebenarnya bukan artis aja yang nggak dipercaya untuk jadi politisi kan. Kadang-kadang orang juga nggak percaya politisinya juga. Nih ngomongnya gitu udah kayak politisi banget ya. Iya kan? Bener nggak sih? Kayak politisi banget nih kelas-kelas ini. Jadi maksudnya gini, kalau dibilang artis bisa apa sih? Ya kita tinggal tanya balik aja. Apakah semua politisi punya gagasan? Ya. Iya kan? Nggak semua juga. Ada juga karena kepentingan, ada juga karena memang dia sudah menjabat sebelumnya mungkin. Atau mungkin karena dia memang, ya kita nggak bisa melihat semuanya juga rata. Tapi mungkin karena seniman di parlemen, ya mungkin silent aja. Silent aja? Iya. Artinya gue tidak bilang bahwa seniman sekarang di parlemen itu tidak bekerja, mereka bekerja juga sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Tapi ketika mereka membawa profesi mereka di parlemen, harusnya kan juga bersuara dong tentang dunia pekerjaan mereka dong harusnya. Misalkan nih musisi, ya berbicara tentang musik, ya kan? Tanya dong ke konstituennya. Kan semua kalian ada yang jadi musisi, apa keluhan? Bawa dong ke situ. Atau mungkin di dunia film, ya bawa dong keresahan-keresahan dunia film ke sana. Atau mungkin di dunia pahat, dunia lukis. Ya bawa dong gitu kan. Jadi jangan hanya konsentrasi kepada isu-isu global yang sedang merebak saja. Nah, itu mungkin berpengaruh juga kepada kepercayaan orang, bro. Bahwa ya. Berarti bisa dikatakan musisi atau seniman sekarang ini mereka tidak menjalankan ataupun fungsinya dengan baik. Tidak maksimal. Tidak maksimal gitu berarti ya. Musisi atau itu akibatnya masyarakat memiliki kepercayaan untuk memilih public figure? Ya mungkin saja karena mungkin mereka tidak melihat ada sesuatu yang pop up yang terlalu signifikan banget gitu kan. Kayak misalnya kita bicara Presiden Filipina tuh yang bekas artis film juga, lupa gue namanya siapa tuh. Iya. Bukan Fidel Ramos, bukan, ada satu lagi lah pokoknya yang bekas artis juga. Itu kan kelihatan bahwa memang dia adalah seniman gitu kan, seniman dan tiba-tiba akhirnya bisa jadi pemimpin. Gitu kan. Artinya apa?
aktor ya itu dia. Aktor kan ya. Aktor yang di filmnya dia jadi presiden tiba-tiba jadi presiden ya. Iya. Itu kan. Nanti dicari juga. Iya, gue lupa namanya seperti itu. Nah, itu kan menandakan bahwa memang ya rakyat akhirnya percaya bahwa dia berangkat dari dunia seni, tapi dia bisa mewakili rakyatnya. Dia bisa memiliki perwakilan dari konstituennya. Nah, itu mungkin berharap aja terjadi di Indonesia gitu. Oke, gue masuk ke sini, Bung. Maksudnya sebelum pencoblosan itu kan gimana caranya Bung ini bisa meyakinkan masyarakat ataupun konstituen di Dapil gitu untuk memilih Bung gitu ya. Dengan tadi kita lihat bahwasannya ada kasus kepercayaan masyarakat pada public figure segala macam. Apa nih strategi apa yang Bung saat ini sedang lakukan ataupun yang ingin lakukan untuk bisa intinya mempersuasifkan ke para masyarakat itu untuk bisa milih gue dong, gue nggak akan seperti para seniman-seniman atau musisi lainnya yang hanya diem doang segala macam kayak gitu. Selama ini yang sudah dilakukan sejak 2014 jauh sebelum gue diminta maksudnya jauh sebelum gue memutuskan untuk jadi caleg ini, gue kan sudah melakukan banyak audiensi juga dengan teman-teman musisi, dengan seniman kreatif juga, bahkan dengan teman-teman gue sendiri. Nah sekarang akhirnya udah masuk ke dalam pencalonan ini, ya gue sudah melakukan banyak sekali belusukan kepada kantong-kantong komunitas. Seniman, terutama di Kota Bekasi dan Kota Depok ya. Kita ngobrol, kita mendengarkan keluhan mereka, dan kita cari way out-nya apa. Ya kan, itu pertama. Yang kedua, dari isu-isu karya cipta yang ada, sekarang ini yang sedang bergulir, ya antara pencipta dengan pengguna, ini kan sebenarnya gelombang juga, salah satu gelombang untuk apa? Untuk menaikkan program-program ini, karena memang ini kan isu yang sangat berkembang sekali di digital sosial media kan. Nah itu juga gue manfaatkan untuk orang tahu bahwa seorang Badai ini memang fokus ke dalam dunia seni dan dunia musik. Gitu. Nah terus udah gitu, gue sih sebenarnya gini, gue berpikir gue tidak terlalu mau berjanji banyak. Gitu. Ketika gue ada di Dapil gue nggak mau untuk melakukan janji-janji politik apapun, gitu kan? Karena itu jujur bisa menjebak gue sendiri, ya kan? Ya kita harus lebih cerdas lah. Kan dia udah punya pengalaman banyak, gitu kan dari yang sudah-sudah. Yang gue lakukan adalah gue akan memberikan mereka kesempatan untuk berdialog, ya. Gue akan memberikan mereka jalur untuk bisa dinaikkan eskalasinya ini menjadi program yang didengar. Dan yang ketiga, ketika gue diberikan kesempatan, I will fight untuk kepentingan dunia musik ini. Cuman gini, Bung, berarti kan Bung ini tadi belum sempat singgung, maju di Dapil 6 ya? Jabar 6. Jabar 6 gitu, itu meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi gitu. Seberapa banyak atau seberapa besar para pemilih Bung yang emang fokus ataupun gak bersinggungan dengan dunia musik gitu kan, berarti maksudnya berapa persen gitu, dan pasti kan ada masyarakat lain yang emang nggak bisa Bung cuman fokus di dunia di ekosistem musik gitu. Nah, agenda apa lain selain musik ini, ekosistem musik ini yang pengen Bung benarkan ataupun yang pengen Bung tawarkan ke masyarakat atau nanti pemilih Bung itu selain ekosistem musisi ini apa gitu? Jadi ketika gue ngobrol sama seniman, ya gue akan bicara seni. Ketika gue ngobrol sama emak-emak, ya gue akan bicara yang bukan musik dong. Iya betul. Ya kan? Jadi gue akan bicara masalah pendidikan. Pendidikan itu di Indonesia itu nggak perlu gratis tapi murah lah. Nggak perlu gratis tapi murah. Nggak perlu gratis tapi murah. Iya. Dan kesempatannya harus terbuka lebar. Buat seluruh anak muda. Iya. Supaya banyak orang pintar di negara ini. Berarti sekarang belum. Soalnya kan karena pendidikan mahal mungkin kurang orang pinter. Berarti mahal ya sekarang sekolah ya? Iya, ada yang mahal bro, masih ada yang mahal. Iya. Dan kesempatannya secara regulasi juga terkadang tertutup juga dengan program ini, program itu. Kan gitu. Ya pendidikan sebenarnya buat gua itu penting. Kenapa? Karena mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa kan harus lewat pendidikan. Ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau kesempatan untuk merasakan pendidikan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bisa masuk ke sekolah-sekolah bagus yang punya uang saja. Kecuali lo dapat beasiswa ya. Mungkin lo bisa ngerasain. Itu pertama. Yang kedua kita bicara kesehatan. Sekarang kan udah ada BPJS, tapi kesadaran orang untuk menggunakan BPJS juga kurang. BPJS-nya pun belum terlalu mengcover dengan baik kebutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga, gue sih pengennya bahwa ini berkaitan dengan dunia musik ya. Gue lihat di kota-kota besar itu kita tidak punya sentra budaya.
Sentra budaya. Ya, sentra budaya itu maksudnya gini. Kita tidak punya taman kreatif, kita tidak punya taman seni, kita tidak punya gedung kesenian yang bagus. Ya, kita tidak punya museum karya cipta. Padahal kalau di Amerika, ya, seorang produser bernama Quincy Jones, dia sudah membangun museum Afro-American Music. Dan itu mereka menghadiahkan museum itu untuk karya cipta musisi Afrika dan Amerika yang hidup di Amerika. Kita nggak punya. Jangankan museum musik, gedung pertunjukan aja kita belum banyak. Jangankan gedung pertunjukan, industri musik jalanan aja masih ada di lampu merah. Mereka tidak punya taman kreatif di mana mereka bisa menghasilkan uang untuk kehidupan mereka sendiri. Nah, kayak Kota Bekasi dan Kota Depok, gue udah bilang bahwa kalau gue terpilih, gue akan bangun itu di situ. Gitu. Gue akan bangun di situ menjadi taman kreatif industri bagi anak-anak muda Kota Bekasi dan Kota Depok. Gitu. Sekarang belum ada atau ada tapi masih sedikit. Fungsinya masih menjadi taman umum. Bukan khusus taman ekspresi gitu. Ya, bukan khusus untuk taman ekspresi, dan juga di dalam taman itu ya, itu tidak dibangun ya panggung-panggung untuk bisa berkreatif. Oke. Itu kan perlu, Bro. Ya, kan ya, daripada ya. Jadi gini, daripada kejahatan bertambah, daripada narkoba makin bertambah, kita harus fasilitasi itu. Nah, itu kan sebenarnya tugas daripada pemerintah daerah juga. Ya, itu dia. Untuk melihat kemungkinan dan potensi dari ekonomi kreatif yang ada di situ. Gitu. Oke. Ini Bung, tadi kita udah panjang lebar ngomongin Bung soal politik nih kan. Yeah. Nah, cuman kan ini pembahasannya kayaknya agak berat nih ya. Sesuai dengan berat badan gua. Please, gua juga dong sama. Iya. Ini Bung, maksudnya kan karya-karya Bung nih. Ya. Kan sangat bisa dibilang kan sangat cintaisme banget nih. Cintaisme lagi. Cintaisme ya. Sangat ya lagu-lagu percintaan lah. Gitu. Cintaisme ya. Cintaisme dan tidak ada persinggungan dengan isu-isu sosial ataupun politik gitu. Iya, ada sih satu-dua. Ada satu-dua. Tapi nggak dijadiin hits aja. Nah, mungkin dikenal ya kali ya, dikenal ya karya-karya yang selalu dikenal publik gitu ya. Dan juga sifat-sifat ataupun opini Bung tentang aktivisme soal politik itu kan kurang didengar oleh masyarakat gitu ya. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi pertanyaan masyarakat kembali gitu. Ya. Loh kok nih orang nggak pernah ngomong muslim, tiba-tiba ini apakah Haji mumpung aja atau seperti apa gitu. Nah itu pastikan fans Bung apalagi kan. Pasti itu nggak mungkin tuh di komen-komen Instagram pasti ada yang head speed atau apa yang ngapain ini cuma gini doang. Pasti itu kan ada gitu. Menanggapi hal tersebut itu gimana tuh Bung? Ya puji Tuhan sih selama ini netizen yang ada di sosial media gue sih bukan netizen barbar ya. Oke. Yang ibaratnya yang sampai DM ngapain lu terus lu belum ya. Sampai saat ini, sampai hari ini masih banyak yang support. Oke. Yang support dalam arti mereka tahu memang Badai ini berisik banget kalau masalah perjuangan copyright di Indonesia gitu kan ya. Netizen jadi sosial media gue cukup bersih lah dari sorotan-sorotan yang kayak gitu-gitu. Mungkin karena engine followers gue juga mungkin belum sampai jutaan kali ya. Dan netizen gue juga netizen yang cukup terdidik juga lah untuk menggunakan. Tapi nggak tutup kemungkinan. Ini kan belum kampanye terbuka. Ya kan? Nanti kan baru Oktober kalau nggak salah ya. Ya nanti kita lihat aja bagaimana respon. Tapi buat gue bro, buat gue ini hal biasa ya. Hal biasa dalam arti gini. Kalaupun gue nggak masuk di dunia politik juga, gue jadi anak band juga, netizen gue juga mungkin ada aja yang nggak suka. Ya. Gue ingat satu quotes yang dikatakan oleh siapa namanya pemilik Apple dulu, Steve Jobs. Ya, dia bilang kalau kamu mau menyenangkan banyak orang, jangan jadi pemimpin. Jual es krim aja. Oh gitu ya dia. Steve Jobs mengatakan itu. Jadi kalau mau jadi pemimpin, harus siap untuk tidak semua orang suka sama lu gitu. Kalau mau jadi orang yang menyenangkan, jual balon, jual es krim, orang pasti suka. Karena always almost people is suka almost people is happiness. Gitu. Tapi kalau gue lihat, gue sudah membiasakan itu sejak gue memimpin band, ya kan. Meskipun gue sudah jadi band yang pada saat itu gue pimpin juga, tapi minimal kebijakan-kebijakannya dalam sebuah band pun harus melewati sebuah wisdom gitu kan. Bahwa memutuskan segala sesuatu juga tidak semua orang suka. Tapi yang penting perputarannya lancar,
berjalan terus sampai nanti mungkin waktunya selesai ya selesai. Yang penting bisa membuktikan omongan dengan tindakan kali. Oh iya dong. Iya makanya gue orangnya tuh nggak terlalu banyak janji-janji juga. Kalau gue ditanya, lu mau bikin programnya? Ya gue bikin programnya jelas, A, B, C sampai Z nih. Bagaimana implementasi? Ayo kita diskusi gitu. Gitu. Oke, ini gue pengen ngomongin soal politik 2004 dikit-dikit nih, soal pencapresan nih. Dan kebetulan Bung Bade ini adalah sebagai wakil Sekretaris Jenderal bidang kampanye dan pemenangan pemilu. Kampanye dan pemenangan, pas banget nih gue tanya. Sekjennya Valdo Maldini. Oh, oke, di bawah Bung Valdo ya. Nah, ini program Jokowiisme yang lagi trenan ini, PSI selalu menggaungkan hal tersebut. Bisa dijabarin dikit nggak sih untuk para penonton ini, Jokowisme itu apa sih? Jadi gini, ya sebenarnya kan Jokowisme ini kan adalah sebuah predikat yang kita berikan kepada Bapak Presiden Jokowi karena memang sudah sepantasnya Jokowisme ini menjadi satu benchmark. Benchmark bahwa kepemimpinan selanjutnya minimal harus sama atau mungkin melebihi Pak Jokowi. Karena sebenarnya Pak Jokowi sudah banyak meninggalkan monumental yang memang tidak mudah dikerjakan oleh presiden lain. Ya, misalkan suka atau tidak suka, kita butuh infrastruktur. Bagaimana caranya kita menghidupi ekonomi di daerah Papua sana, misalkan, kalau infrastruktur nggak dibangun. Ada beberapa orang yang mengatakan, ya kita harus membangun peradaban manusianya, jangan membangun infrastrukturnya saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana manusia bisa berpikir sehat kalau tidak bisa makan? Kan gitu kan? Tidak bisa, ekonominya tidak bisa dibangun. Nah, Pak Jokowi ini sudah membangun banyak sekali monumental yang memang mungkin sulit benchmarknya sulit dikejar juga oleh presiden selanjutnya ya. Mudah-mudahan bagus banget dong berarti ya. Kalau menurut gue ya. Menurut gue ya karena pertama mereka keberhasilan juga ya. Menurut PSI udah pasti lah. Kan tegak lurus bersama Jokowi. Dan selain infrastruktur dia juga berhasil melakukan penyelamatan pandemi. Ya kan? Sekarang sudah menjadi endemi dan sudah ada data juga dari WHO bahwa Indonesia termasuk negara yang memang cepat pemulihannya dari pandemi menjadi endemi. Lalu kalau dibilang keamanan Indonesia, ya meskipun ada gejolak-gejolak sana sini, tapi Indonesia cukup aman dan tingkat perekonomiannya cukup stabil. Ya. Nah jadi Jokowisme itu adalah satu predikat yang diberikan kepada Pak Jokowi bahwa memang Pak Jokowi ini sudah menjadi paham atau menjadi patokan bahwa sebenarnya kepemimpinannya harus begini adanya, gitu kan. Dan yang paling penting bro dari semua itu adalah nggak mudah loh jadi presiden yang sangat-sangat bijak dan rendah hati. Ya. Gitu, nggak gampang. Gampang ya? Nggak gampang, nggak gampang gitu. Jadi gini, kerendahan hati itu nggak bisa dibuat-buat. Kita nggak bisa pura-pura. Tapi kan maksudnya bijak itu nggak bisa. Kerendahan dan bijak ini kan bias gitu, Bung. Maksudnya kita nggak bisa, ya mungkin di depan masyarakat seperti itu, tapi di baliknya kan kita nggak pernah tahu. Maksudnya itu masih banyak diperdebatkan lah kalau misalnya ngomongin soal. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan masalah perdebatan kan tergantung bagaimana point of view orang. Orang bisa bilang itu pencitraan, orang bisa bilang itu ketulusan. Tetapi bagaimana ketulusan dan pencitraan itu bisa menghasilkan output yang baik, itu kan goalnya. Iya dong. Ini udah politisi banget udah ini. Ini udah bukan musisi ini kayaknya. Gue minum dulu dah. Gue dari tadi nilai politisi mulu. udah bukan musisi kelihatannya di bawah ini udah. Tapi beneran bro. Maksud gue gini. Kalau pencitraan, kita nggak mungkin lah nggak mencitrakan diri. Nggak mungkin. Gitu kan. Misalkan kayak siapapun teman-teman di sini gitu kan. Kalau misalkan ada sesuatu yang diinginkan, pasti kan ada citra diri yang dibangun. Tapi kan goalnya apa? Kalau goalnya kebijakan publik yang baik dan ekonomi yang meningkat, ya nggak ada masalah dong, gitu kan. Tapi sekali lagi, kerendahan hati, kebijaksanaan itu adalah karakter, nggak bisa pura-pura. Bisa aja. Iya bisa. Tapi kita bisa lihat dari segi psikologi, orang pura-pura kan bisa kelihatan. Ditarik lagi tergantung point of view-nya. Iya. Ayo, ini pertanyaan terakhir nih. Gue pengen tahu sih sebenarnya apa sih sebenarnya target PSI secara partai Bung dan juga statement Bung terakhir deh untuk pencalekan Bung ini seperti apa gitu. Target PSI menang 2024. Udah simpel aja.
Menang tuh gimana tuh? Ya. Capaiannya berapa suara? Harus menembus di atas 4% ya pasti. Oh, nggak ada targetan harus dapat berapa? Sampai saat ini kita belum menentukan persentase berapa, tapi dengan elektabilitas yang sekarang sedang dicapai, kita bisa sampai 5,8%. Okay. Berarti kita sudah naik dari 1,8% ya. Itu udah lumayan lah ya, udah hampir 3,2% lah gitu. Nah itu naiknya. Jadi menurut gua kita harus ya target PSI masuk DPR, masuk DPR RI dan juga tetap ada di DPRD. Oke. Kan kemarin masuk DPRD kan? DPRD mana nih? Jakarta ya? Semua, Jakarta, Surabaya. Oke. Itu dan segala macam banyak masuk DPRD banyak. Terus kalau masalah pencalekan gua ya yang paling pasti jangan beli kucing dalam karung. Iya dong. Iya kan? Benar. Kalau mau denger program Badai, bagaimana cara berpikir Badai tentang dunia politik? Ya podcast politik harus undang saya. Iya. Atau ini maksudnya sekalian gitu ya. Misalnya teman-teman yang nonton atau ada ini Bung, maksudnya kayak media centernya Bung Badai untuk menyiarkan program-program ada nggak biar di belum share sih. juga? Belum bikin media center, belum lah. Ya pokoknya intinya follow aja dulu ya. Follow lah biar tahu ya, biar tahu. @badai_the_piano_man. Oh iya, satu lagi informasi. Gue bersama dengan teman-teman pencipta lagu sekarang sudah membentuk asosiasi untuk komposer seluruh Indonesia. Jadi pencipta lagu sekarang punya asosiasi berbadan hukum. Oke, udah launching belum? Kalau hari ini tanggal 3 Juli kita deklarasi. Gue nggak tahu ini tayang tanggal berapa. Oh ya, sebelum 3 Juli harusnya ya. Ya, 3 Juli kita deklarasi. Oke. Namanya AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dan itu isinya pencipta lagu pemula, senior, yang hari ini bahkan yang muda-muda. Oh, jadi semua pencipta lagu bisa daftar situ semua bisa daftar, kita berorganisasi di situ, kita melakukan banyak program, kita melakukan juga advokasi terhadap kebijakan. Ya udah, ayo kita bantu sama-sama gitu. Ini tadi gue nggak kedengeran target PSI memenangkan Ganjar nih. Apakah emang PSI udah nggak mau menangin Ganjar atau gimana nih sebagai wasekjen nih? Gimana? Ya pokoknya gini lah ya. Capresnya siapapun, yang penting kita tegak lurus bersama Jokowi. Udah gitu aja. Oke. Jadi kalau Pak Jokowi maunya apa kita ikut. Gitu. Jadi udah bukan Ganjar ya? Apa? Jadi udah bukan Ganjar. Ya kan deklarasinya juga udah lama, bro. Oh gitu ya, deklarasinya udah ya. Deklarasinya kan udah lama, udah ketahuan lah, ya kan. Tapi kan ibaratnya tetap harus mendukung komando Pak Jokowi. Iya dong. Kita tegak lurus. Tegak lurus bukan dalam pengertian matematika ya. Iya. Kalau pengertian matematika kan bersilangan. Iya. Tapi ini tegak lurus adalah apa yang Jokowi mau, apa yang Jokowi cita-citakan, PSI mendukung. Oke, sip. Terima kasih, Bung Badai. Jadi obrolan gue politisi banget ya? Iya. Udah pas banget jadi politisi ya. Thank you banget ya, Bung. Siap, sama-sama. Thank you. Dia Talks, terima kasih banyak. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, Bung. Ciao.